Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zaki selaku dosen pengampu mata kuliah pasar modal dan alat analisis investasi serta teman-teman kelas MBS 5D yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melakukan presentasi pada pagi hari ini. Tak lupa salam kita aturkan pada bimbingan Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Perkenalkan, saya Nurul Ahmad sebagai moderator yang akan membantu jalannya presentasi kelompok 7. Kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dengan tema yang berjudul tanpa HMDED dan delisting. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Saudari Anita Fatikah, kedua Saudari Umi Nuraini, ketiga dengan saya sendiri Nurul Ahmad. Selanjutnya ada Saudari Murni Juli Hasnuti, dan yang terakhir Saudari Hanisa Fitriani. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh yang bertugas. Kepadanya saya persilahkan. Untuk materi yang pertama itu ada pengertian logika MTD. Itu merupakan penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan tanpa adanya eksklusivitas bagi pemegang saham lama untuk memperoleh saham baru terlebih dahulu. Nah, kemudian itu ada tujuannya. Untuk tujuan MTD sendiri itu bagi perusahaan, yang pertama itu dapat mendapatkan dana segar, kemudian yang kedua itu menambah modal untuk produktivitas. Dan kemudian ada yang satu dampak non HMDED bagi investor itu, yang pertama itu menambah jumlah saham dengan harga lebih murah, dan yang kedua mendapatkan porsi kepemilikan saham mengecil. Kemudian untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh yang bertugas. Selanjutnya, pengertian delisting. Delisting diartikan sebagai dihapusnya suatu perusahaan dari daftar bursa efek Indonesia atau BI. Pada saat seseorang melakukan investasi saham dengan dihapusnya daftar suatu perusahaan tersebut dari BI, maka sahamnya sudah tidak bisa digunakan dalam Selanjutnya yaitu jenis delisting. Pada dasarnya delisting ini memiliki dua jenis, yaitu voluntary delisting atau delisting sukarela dan forced delisting atau delisting paksa. Yang pertama yaitu voluntary delisting adalah delisting saham yang dilakukan secara sukarela atau emiten itu sendiri yang sudah mengajukan delisting yang disebabkan karena adanya beberapa alasan tertentu. Misalnya terjadi ketika adanya merger perusahaan atau pengambilan keputusan atau penggabungan demi meningkatkan kerjasama oleh dan karena pengendali baru dalam suatu perusahaan dan alasan-alasan lain. Disebut juga delisting positif karena masih ada suatu kewajiban agar dapat menyerap saham yang ada di publik dengan harga yang cukup wajar sehingga pemegang saham tidak perlu khawatir. Yang kedua yaitu forced delisting atau delisting paksa yang dilakukan secara paksa oleh bursa efek Indonesia sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Jadi saham perusahaan akan dihapus apabila perusahaan tersebut melanggar beberapa aturan yang berlaku. Adapun aturan yang dilanggar seperti perusahaan tidak memberikan laporan keuangan sehingga disuspensi selama 2 tahun berturut-turut. Bisnis yang dijalankan tidak ada kejelasan sehingga perusahaan selalu dipertanyakan, serta pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Namun, sebelum dihapus dari pasar modal, BBI akan memberikan peringatan ketidakpatuhan terhadap perusahaan tersebut. Forced delisting dianggap negatif karena para investor saham yang mempunyai saham di perusahaan yang sedang mengalami forced delisting ini mereka akan dirugikan. Yang selanjutnya yaitu dampak delisting kepada investor. Dampaknya ada 3, yaitu yang pertama, uang yang ditransaksikan pada pembelian saham sulit untuk dikembalikan karena uang yang sudah ditanamkan oleh investor pada perusahaan yang masih akan bisa kembali setelah melalui proses pengembalian, tetapi tidak mudah karena harus melewati beberapa proses terlebih dahulu. Bagi perusahaan yang telah mengalami kebangkrutan, maka perusahaan harus dilikuidasi serta prosesnya harus melalui pengadilan. Perusahaan harus menjual semua aset dan hasil perusahaan untuk membayar dan melunasi hutang perusahaan tersebut. Di sini pemegang saham adalah pihak terakhir yang mendapatkan pembayaran yang berasal dari likuiditas. Meskipun dana investor bisa dikembalikan, tetapi kenyataannya biasanya dana tidak bisa dikembalikan karena sudah habis dibayarkan untuk hutang. Yang kedua, harga saham cenderung anjlok. Ada sebagian investor yang membiarkan sahamnya pada perusahaan yang delisting ini karena pada umumnya status perusahaan tetap menjadi go public
Sehingga masih ada kemungkinan kecil untuk saham bisa ditransaksikan di pasar modal. Perusahaan akan sulit menarik investor untuk membeli saham karena perusahaan yang delisting ini cenderung tidak menunjukkan profit atau lebih sering anjlok. Jadi sebelum membeli saham atau melakukan investasi, kita harus lebih teliti dan cermat sehingga resiko yang kita alami dapat dikurangi. Yang ketiga yaitu saham perusahaan tidak mempunyai nilai. Perusahaan yang mengalami delisting paksa, maka saham yang mereka miliki tidak akan memiliki nilai dan akan sangat sulit untuk dijual. Sehingga tak jarang sebagian pemegang saham akan membiarkan dananya di perusahaan tersebut. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh yang berbeda. Selanjutnya yaitu hal yang perlu dilakukan ketika saham delisting. Bagi yang ingin terjun ke dalam investasi saham, pastinya tidak ingin mengalami kerugian karena saham perusahaan delisting. Cara yang pertama yaitu investor membiarkan sahamnya. Hal pertama yang bisa dilakukan oleh investor ketika saham perusahaan sedang mengalami delisting adalah membiarkan sahamnya. Cara ini bisa dilakukan karena beberapa perusahaan masih bisa go public. Bahkan ada kemungkinan kalau saham perusahaan akan relisting. Namun kemungkinan saham perusahaan akan melakukan relisting sangat kecil. Yang kedua yaitu menjual saham di pasar negosiasi. Pada waktu tertentu, BI akan melakukan suspensi yang hanya dibuka pada pasar negosiasi, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, investor sudah harus menjual saham tersebut, sehingga kerugian yang dialami oleh investor tidak akan terlalu besar. Yang ketiga yaitu melakukan perlindungan terhadap nilai saham. Apabila investor sudah menaruh saham pada perusahaan delisting, maka bisa melakukan mitigasi risiko dengan menerapkan perlindungan terhadap nilai saham. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk menghindari delisting. Yang pertama, jangan tergiur dengan harga saham yang murah, karena harga murah bisa menjadi indikasi terjadinya delisting. Yang kedua, pilihlah saham perusahaan yang tidak bermasalah, sehingga resiko masuk ke dalam saham perusahaan delisting berkurang. Yang ketiga, pelajari laporan keuangan perusahaan, supaya bisa melihat apakah uang di perusahaan tersebut bisa berputar dengan baik atau tidak. Yang keempat, pelajari kinerja dari perusahaan, dan yang terakhir, kenali daftar perusahaan yang sudah terkena delisting. Lalu untuk materi berikutnya yaitu adalah risiko suku investasi retail. Pada Bursa Efek Indonesia sudah ada cukup banyak yang melakukan delisting, baik itu secara paksa atau secara sukarela. Bahkan dikutip dari Bigelpa ID bahwa selama 1 Januari sampai 13 Juli 2020 sudah ada 4 perusahaan yang telah melakukan delisting. Di antaranya yaitu adalah PT Borneo Lumbung Energi dan Metal. Perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada pertambangan bara bekas yang sudah terintegrasi. Saham perusahaan ini mulai delisting pada tanggal 20 Januari 2020. Kedua ada perusahaan Leo Investment. Leo Investment adalah saham perusahaan yang sudah disuspensi selama 2 tahun lebih. Saham ini mulai delisting pada tanggal 23 Januari 2020. Lalu yang ketiga ada perusahaan Arvani Pratama Ocean Line. Saham perusahaan ini mulai dihapuskan dari pencatatan oleh Bursa Efek Indonesia sejak pada tanggal 6 April 2020. Dan yang terakhir yaitu ada perusahaan Danayasa Artama. Perusahaan ini mulai delisting pada tanggal 20 April 2020. Ini bergerak dalam bidang pembangunan. Baik, dari beberapa materi yang sudah disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa arti dari HRMT adalah pemberian hak pemegang saham lama untuk memesan terlebih dahulu saham emiten yang akan dijual dengan harga nominal tertentu. Biasanya keputusan reg issues adalah emiten untuk menambah keterbatasan modal perusahaan. Dalam hal reg, investor lama memiliki perspektif reg atau hak membeli efek terlebih dahulu agar dapat mempertahankan proporsi kepemilikannya di perusahaan tersebut. Dan dalam kebijakan reg issues merupakan upaya emiten untuk menambah saham yang beredar guna menambah modal perusahaan. Keinginan suatu perusahaan untuk melakukan reg issue tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan, seperti kebutuhan dana untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo dan sebagai bagian untuk menambah atau meningkatkan keuntungan perusahaan. Itu adalah presentasi dari kelompok 7 mengenai tanpa HMTED dan delisting. Saya mewakili kelompok 7, apabila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.